A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Welcome back di Safe Plaster. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah gabung malam ini di penelusuran saya. Alhamdulillah, saya kondisi baik, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini saya coba melakukan bubuka dulu teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga ya, tidak kurang satu apapun juga. Malam ini saya ada di salah satu lokasi patilasan teman-teman. Namanya Patilasan Nyai Hiang, Jawa Barat bagian selatan. Jadi lokasi ini sering digunakan oleh banyak pelaku spiritual yang mengerti dunia supranatural seperti itu untuk meningkatkan aura pemikat. Jadi banyak artis, penyanyi, bahkan kayak marketing itu pengen tampil lebih mempesona, pengen terlihat lebih memikat, itu pada datang ke sini, geng. So, kenapa saya ada di sini? Karena tempat ini memiliki misteri yang cukup besar yang membuat saya penasaran dan memang harus saya ungkap malam ini, teman-teman. Oke. Ini udah lewat dari mulut hutan, saya udah masuk ke dalam. Jadi kenapa saya masuk ke tempat ini? Tempo hari saya dapet telepon dari saudara yang ada di Bandung. Dia ngasih tahu bahwa sahabat dekatnya itu yang merupakan marketing sekaligus penyanyi KP itu nyaris kehilangan nyawanya, teman-teman, setelah ia melakukan ritual asihan pemikat di tempat ini. Kita sebut saja namanya Kembang ya. Jadi dengan satu dan lain hal yang ingin dia dapatkan, Kembang ini mendatangi orang pintar. Singkatnya, Kembang ini dibawa ke tempat ini untuk melakukan ritual, teman-teman. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, setelah melakukan beberapa kali ritual, jadi sugesti yang tertanam di dalam alam bawah sadarnya Kembang ini terangsang naik, sehingga membuat kualitas dirinya itu jadi semakin baik, teman-teman. Bahkan dalam kurun waktu yang cukup singkat, karir Kembang ini melejit. Kepercayaan dirinya seakan-akan dia bisa menaklukkan setiap tantangan apapun, baik dalam hal asmara, dalam pekerjaan. Tapi, ada tapinya. Tanpa Kembang sadari, ada ikatan energi yang istilahnya dititipkan sama orang pintar itu ketika Kembang ini melakukan prosesi ritual. Sebuah energi yang tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, dan selalu mencari sesuatu yang tentunya yang lebih. Jadi energi itu memang sangat sulit untuk dikendalikan, bahkan cenderung membahayakan jika dibiarkan. Kembang semakin hari semakin sibuk dengan dunianya, ia pun lupa ada energi yang butuh untuk dimurnikan. Dan Kembang ini sudah tidak melakukan ritual apapun, teman-teman. Nah, 3 bulan terakhir, Kembang mulai merasakan sesuatu yang ganjil dengan dirinya. Setiap kali dia berkaca, ia melihat wajahnya itu semakin menua. Padahal wajahnya masih cantik, geng. Nah, si Kembang ini gak segan-segan untuk melakukan operasi plastik, oplas wajah gitunya, dengan biaya ratusan juta. Tapi energi yang tidak terawat itu justru mendorong sebuah keinginan yang lebih gila, teman-teman. Banyak operasi yang dilakukan di bagian tubuh Kembang ini. Bahkan Kembang juga melakukan diet ekstrim selama 2 bulan setelah operasi ya. Terus ini yang membuat jadi nutrisi jaringan kulitnya itu mengalami masalah peradangan. Mulai muncullah bintik iritasi, flek merah gitu di wajah sama tubuhnya akibat ya asupan nutrisinya kurang diet ekstrim ini, teman-teman.
Wajah kembang terlihat pucat, tubuhnya jadi kering, banyak bintik dan flek yang ngeluarin cairan, teman-teman. Nah, si kembang ini ternyata stres tanpa menyadari apa yang sudah ia lakukan. Jadi energi yang seharusnya diselaraskan gitu, namun karena seolah nggak dipedulikan lagi, energi itu balik menyerang si kembang, teman-teman. Kembang depresi berat dan memutuskan untuk melompat dari flyover untuk mengakhiri hidupnya. Tapi alhamdulillah dia masih bisa diselamatkan. Ada orang yang melihatnya waktu itu. Nah, di dalam kondisi koma, alam bawah sadar kembang ini mendorongnya untuk bergumam gitu, geng. Menyebutkan patilasan Nyai Hyang. Nah, itulah yang membuat saya datang ke lokasi ini, geng. Dan saya ngerasa tidak ada yang salah dengan tempat ini, teman-teman. Saya juga tidak menyalahkan kembang dengan ikhtiarnya. Namun yang pasti, hal ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri atas apa yang terjadi pada Intan ini. Intan, maksudnya pada kembang, geng. Ya, semoga gitu ya, kita semua senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya juga dapat energi seperti yang didapatkan kembang ini. Jadi saya bisa pelet kalian juga, geng. Oke teman-teman, itu cerita singkatnya kenapa saya masuk ke tempat ini. Mudah-mudahan malam ini saya bisa mengungkap sesuatu ya, mengungkap misterinya, kenapa sampai bisa seperti itu. Jangan lupa tekan like-nya, geng. Barangkali teman-teman juga ada yang punya rezeki lebih, boleh dikepoin logo dolarnya, teman-teman ya, buat bantu akomodasi perjalanan saya ke tempat ini. So, what I have to do now? Kenapa saya bakar dupa? Jadi ketika masuk ke sini, saya sudah diikutin 3 orang perempuan, teman-teman, dari mulut hutan sana. Dari depan sana. Itu mulut hutannya di sana. Dan sebelum saya on cam, dia udah ngelemparin saya tulang hewan, geng. Cuma nggak saya ambil. Karena itu artinya saya adalah musuh buat mereka. Bukan pertanda baik memang. Tapi niat saya udah bulat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Let's get explore. Kita akan mencari sumber energi ini, perempuan ini ada di mana sih gitu rumahnya. Kita biarin aja itu aman, nggak bakalan bikin kebakaran. Kayaknya sih masuknya ke dalam sini nih, masuk ke dalam hutannya, geng. Kemarin tuh hujan terus, perjalanannya tadinya mau saya mulai kemarin tapi kondisinya tidak memungkinkan karena saya harus pakai motor. Jadi kebetulan tadi siang, gini banget Oke, aman itu, nggak ada yang mainin juga. Tadi siang ini nggak hujan, teman-teman. Makanya saya inisiatif langsung jalan aja. Buat teman-teman, ayo tekan like-nya sama ratakan, geng. Wis. Assalamualaikum. Ya ahlul goib. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh. Sampurasun. Ini petilasannya, jadi singkatnya itu ya buat pemikat lah gitu, teman-teman. Geng, saya dengar hawar-hawar ada yang nyanyi nih. Masa iya? Siapa yang nyanyi di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, serius, geng. Dengerin.
kenal lagu ini. Serius. Lagu barat ini. Assalamualaikum. Siapa itu, Halus banget, geng. Jangan diterangin dulu seharusnya. Apa dia ngedeketin Dupa ya? Hei, keluarlah. Ayo. Wow. 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 Wow lagi, geng. Wow selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Rubah. Rubah wujud kamu, jangan kayak gitu. Enggak. Ayo. Pakai gamis, kek. Emangnya mau pengajian? Hah? Bentar. Duh, error. Bentar, geng, error, geng. Kena distrackan, Duh. Bahaya ini, geng. Ini lebih bahaya ketimbang jin kafir, teman-teman. Mereka tahu kelemahan saya. Karena sejatinya manusia terhebat adalah manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, teman-teman. Aduh, montok lagi. Geng cantik, geng, sumpah. Cantik-cantik tinggal di hutan. Alah. Tapi sayang jangan sampai lepas nih. Dia tadi di sini nih. Bekas apa nih? Ada jalan kah? Kalau sana jurang, geng, tuh. Aduh, seksi banget, endol. Astagfirullahaladzim. Fokus. Ya, enggak. Mereka beda alam. Kita harus cari titik pusat inti energinya, teman-teman. Aduh. Iya, Neng. Ayo sini. Wait, teman-teman. Apakah dia ada hubungannya dengan kejadian kembang? Saya penasaran ke arah sini, teman-teman. Ada berasa banget energi yang
besar. Oh, masuk hutannya kayaknya ke sana tuh, ke dalam. Saya yakin si perempuan ini asalnya dari sini, geng. Karena dia tadi udah ngikutin saya dari depan, dia muter. Dia penasaran, pengen tahu Allahu Akbar apa tuh. Ya Allah, masih banyak burung liar. Habitatnya berarti di sini masih bagus, teman-teman. Hey Endol, saya panggil kamu si Endol-Endol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sesuatu yang bersembunyi, entah di bambu ini, entah. Oh, oke. Ada yang coba berinteraksi, teman-teman. Bentar. Saya set up dulu. Aduh. Oh, tiba-tiba pada goyang. Sampurasun. Kamu tinggal di sini kah?
Astagfirullahaladzim. Ada satu sosok yang paling kuat, geng. Yang sering didatangin banyak orang di sini. Yang tadi itu anak buahnya, teman-teman. Dia kabur. Ada yang paling kuat di dalam sana. Sebentar, teman-teman. Astagfirullah. Aduh. Kita akan coba maju, geng. Saya pengen tahu. Oke. Gila, sosoknya di sini kuat-kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sampurasun. Apa tuh? Bodo amat. Kita terangin dulu, teman-teman. Allahu Akbar. Oh, nyalain banget, geng. Assalamualaikum. Sampurasun. Ih, suara apa sih ini, geng? Saya baru dengar suara-suara kayak gini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Hei, aduh. Siapa kamu? Ayo keluar. Ayo muncul. Juri! Allahu Akbar. Mana barusan ya? Lagi ngapain? Aduh. Aduh. Yo, iya dorong. Dorong. Aduh. Wah. Anjir. Parah nih. Apa mungkin ada orang?
Yang lagi ritual, teman-teman. Ini suaranya dari semak-semak sini nih. Hei! Masukin lagi. Atau mungkin dukun lagi bertindak cabul. Tapi kok kayak... Aduh, enak banget ya. Aduh. Aduh, geng denger. Aduh, anjir. Mau dong. Udah lah. Mau dong. Hei, jangan. Siapa kamu? Ya, kacau ini mah. Masa disemak-semak? Astagfirullahaladzim. Dari sini, teman-teman. Tapi ini jangan-jangan... bukan. Ini mas semak-semak gini, geng. Nggak kelihatan aduh. Astagfirullah. Kena kamu. Mana? Cepet banget. Ngilangnya cepet banget, geng. Dia udah berani ngedeket. Berarti mereka punya kekuatan energi yang sangat besar, teman-teman. Sampai sedekat itu. Ada hawa panas di sini, berasa banget. Cir. Anjir. Aduh, bentar, geng. Cir, lumayan jauh mentalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat kamera. Udah mulai ngeblur. Ayo, fokus. Ntar, geng, cari tempat aman dulu, Sampurasun. Sampurasun. Nucunduk bayu si anu. Nu datang atma si eta. Rejeng satineng jeung aing. Mangka datang jeung ragana. Mangka cunduk jeung bayuna. Mangka baraya jeung satineng. Mangka tunggal atmana. Ia rasa nira. Ia rasa nisun. Saking purbaning pangeran. Asihna. Asih ka awaking. Allahu Akbar. Assalamualaikum, ya ahlul gaib. Maaf jika kedatangan saya mengganggu. Kok ini lain, geng? Aku tahu apa maksud kedatangan kamu. Aku yang menjaga tempat ini jauh sebelum kakek buyutmu lahir. Apa yang ada di tempat ini?
tunggu, hei. Ini adalah tempat yang bisa membuatmu berpikir, membuatmu bersyukur, Dan apa? bisa membuatmu celaka. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ngerti. Bisa langsung ngobrol ke intinya aja nggak? Sang Pencipta memberi anugerah kepada makhluk, alam, dan semua yang ada di dalamnya. Sama seperti halnya tempat ini. Di sini tersimpan sebuah energi yang sangat besar yang bisa membuatmu menjadi lebih baik dari siapapun. Energi apa? Energi batin. Caranya? Bukankah kamu berpuasa untuk mempertajam kebatinan? Bukankah kamu membaca kalimat sakti, memuja Sang Pencipta untuk keselarasan jiwa, raga, dan kehidupanmu? Bukankah dari semua itu membentuk sebuah energi, sekalipun tidak dilahirkan, tapi itu adalah sumber kekuatan batin? Saya ngerti, tapi kayak enggak ya. Gimana ya? Maksud saya... Kamu mengerti, tapi kamu tidak peduli. Lalu, gimana caranya untuk menyelaraskan energi batin dengan energi yang ada di tempat ini? Apa saya harus puasa, wiridan di sini? Aku tidak punya waktu banyak. Cari 3 daun sirih yang tumbuh di tempat ini. Hah? Kamu lipat ketiganya di tanah. Mintalah kepada Sang Pencipta. Jika berjodoh, aku akan menuntunmu. Daun sirih? Nyari daun sirih di tempat seluas ini? Malam-malam? Aduh, please. Bisa diganti nggak? Selain daun sirih, bisa diganti nggak? Ada yang lain nggak? Halo? Hey? Neng? Teteh? Halo? Dia ngilang. Aduh, saya diuji teman-teman di tempat ini. Ada energi baik, energi putih. Ini sangat bermanfaat banget kalau kita bisa menyelaraskannya dengan energi batin, teman-teman. Tadi saya mental di sana mungkin karena pikiran saya sempat kotor. Jauh banget dipentalin sampai sini, geng. Jadi kekuatan batin ini gimana ya? Kekuatan atau kemampuan daya energi yang berasal dari dalam diri manusia, teman-teman. Yang sumbernya itu dari pikiran, dari hati, dari jiwa, dan energi ini nggak tampak secara fisik. Tapi banyak orang percaya ini bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang. Bisa merasakan, bisa bertindak. Bahkan dalam berbagai tradisi, energi batin ini sering dihubungkan dengan dengan dunia spiritualitas gitu. Untuk ketenangan jiwa dan untuk ketenangan non fisik khususnya, teman-teman. Tapi nggak bisa dilihat, cuma bisa dirasain aja. Itu biasanya dalam bentuk aura ataupun entah wibawa, entah pancaran energinya gitu. Jadi semakin tenang kita, semakin ikhlas dan fokus, itu akan semakin kuat energi batin kita, teman-teman. Kalau sering diolah lewat meditasi, doa, puasa, laku tapa, ini akan bermanfaat banget lah, banyak gitu, teman-teman. Manifestasi energinya gitu. Ini nggak berubah kan? Enggak ada yang berubah. Ya. Jadi ada beberapa jenis manifestasi energi batin ini. Kayak energi pengasihan yang salah satunya dilakukan sama kembang ini. Itu akan memancarkan daya tarik membuat orang lain merasa nyaman atau terpesona, teman-teman. Ada juga yang menggunakannya untuk energi perlindungan, membangun benteng gaib gitu. Menjaga diri dari gangguan fisik dan non-fisik. Dan juga bisa digunakan untuk energi penyembuhan. Bisa membantu, ini bukan menyembuhkan, teman-teman ya.
mempercepat pemulihan karena itu ada sugesti positif dan kekuatan dari doa. Jadi energi spiritual ini kalau teman-teman tertarik bisa mengolahnya sendiri, geng. Itu akan membawa kedamaian gitu. Fokus, konsentrasi, meningkatkan intuisi, ketajaman mata batin bahkan. Jadi energi batin ini kalau diasah benar-benar bisa jadi sumber kekuatan terbesar untuk kita, teman-teman. Mungkin sampai sini dulu saya penelusuran malam ini, geng. Nggak bisa ngeleburin ataupun apa ya istilahnya, nggak ada sosok yang memang seperti tadi saya bilang, tidak ada yang salah dengan tempat ini. Sekalipun saya tadi masuk dalam bentuk ada berupa ancaman, tapi tidak apa ya, tidak menyakiti gitu, tidak membahayakan. Geng, saya Saplester. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama saya penelusuran. Terima kasih banyak yang sudah gabung malam ini, yang sudah hadir. Ih, gelap, lupa LED-nya. Saya pamit ya. Buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Semoga dilancarkan juga semua urusannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.